Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan dengan tema Ma'rifatus Sahabah dan juga Ma'rifatut Tabi'in. Ya, telah dijelaskan oleh beliau banyak perkara yang berkenaan dengan para sahabat dan juga para tabi'in. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu Ma'rifatul Ikhwah wal Akhwat. Mengetahui tentang saudara, ya, rawi-rawi yang bersaudara, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi di antara para rawi ini ada yang bersaudara. Ya. Dengan kita sedang bahas serba-serbi rawi, ya, serba-serbi rawi. Jadi beliau juga membahas tentang apa? Rawi-rawi yang bersaudara. Kata beliau, hadal ilmu, ya, pada tautiah atau muqaddimahnya beliau mengatakan, hadal ilmu huwa ihda ma'arif ahli hadis alladhi i'tanu biha wa afraduha bitasnif. Maka pembahasan ini merupakan salah satu wawasan yang dikemukakan oleh para ahlul hadis yang mereka perhatikan dan mereka sendirikan dalam karya-karya ilmiah mereka. Wa huwa ma'rifatul ikhwah wal akhwat minar ruwat fi kulli tabaqah, yaitu mengenal rawi-rawi yang bersaudara, baik laki-laki maupun perempuan, pada setiap tabaqatnya. Qala wa ifradu hadha naw bil bahthi wat tasnif yadullu ala madah ihtimami ulama al hadis birruah. Maka disendirikannya pembahasan ini dan ditulisnya karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan permasalahan ini menunjukkan, ya, menunjukkan tentang perhatian para ulama, ya, tentang dalamnya perhatian para ulama terhadap para rawi. Lihat bagaimana perhatiannya mereka terhadap para rawi, sampai rawi-rawi yang bersaudara ini mereka kumpulkan, ya, mereka kumpulkan nama-namanya dan mereka jadikan satu kitab tersendiri, ya. Qala wa ma'rifati ansabihim wa ikhwatihim, juga menunjukkan bahwa mereka sangat ihtimam, sangat perhatian untuk mengenal nasab-nasab para perawi tersebut dan juga hubungan persaudaraan di antara mereka. Wa ghairi dzalik, dan juga faedah-faedah lainnya. Kama sayati minal anwa'i ba'dah, sebagaimana yang akan datang, ya, jenis-jenisnya. Ya. Jadi bukan tanpa faedah, ya. Jadi mereka mengumpulkan rawi-rawi yang bersaudara, ya, ini ada hikmahnya. Di antaranya adalah untuk mengetahui nasab. Misalnya ada satu keluarga, semuanya perawi hadis. Seperti nanti akan disebutkan oleh beliau, ya, keluarganya Sirin. Ya, keluarganya Sirin. Ya, semuanya ulama-ulama yang masya Allah, ya, ulama-ulama yang merawikan hadis. Itu sudah lewat, ya, sudah lewat di pembahasan kita, ya, tentang keluarga Sirin. Ya, belum, ya, keluarga Sirin, ya, Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Yahya bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Hafsah bin Sirin, Karimah bin Sirin. Ini semua anak-anaknya Sirin. Semuanya jadi perawi hadis. Qala min fawaidihi, faedah dari pembahasan ini, min fawaidihi alla yudhan man laisa bi akhan indal ishtirak fi ismil ab. Di antara faedah kita mengetahui persaudaraan di antara
para perawi hadis adalah jangan sampai kita mengira ada orang yang sama nama bapaknya, kemudian kita kira mereka bersaudara. Ada sebagian rawi yang binnya itu sama. Contohnya kata beliau, Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar. Dua-duanya bin Dinar. Maka orang yang tidak mendalami ilmu ini akan mengira bahwa Amr bin Dinar dan juga Abdullah bin Dinar ini masih saudara. Padahal bukan saudara. Ya, Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar bukan saudara. Mungkin antum juga baru tahu sekarang ini mendengar bahwa Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar bukan saudara. Mungkin sebelumnya mengira bahwa Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar adalah saudara. Padahal bukan. Ya, ini diantara faedah kita mengetahui persaudaraan diantara para rawi hadis. Baik. Kemudian kata beliau, faladzi la yadri yadhunnu annahuma akhwan. Orang yang nggak paham akan mengira bahwa Amr dan Abdullah ini dua bersaudara. Ma'annahuma laisa bi akhwain. Padahal Amr dan Abdullah ini bukan dua bersaudara. Ya, bukan dua bersaudara. Nah, ini dia diantara faedah kita mengetahui hubungan persaudaraan antara para rawi. Jadi ketahuan yang mana saudara, yang mana bukan saudara. Baik. Wa in kana ismu abaihima wahidan, walaupun nama wa in kana ismu abaihima wahidan, walaupun nama kedua abihima wahidan, nama kedua bapaknya itu sama-sama Dinar. Ya, Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar, bapaknya sama-sama nama Dinar, tapi bukan bersaudara. Ya, Dinarnya bapaknya Abdullah beda dengan Dinar bapaknya Amr. Qala amsilatun, contoh-contohnya. Misal al-itsnain. Ya, contoh dua rawi bersaudara. Fi sahabati Umar wa Zaid ibna al-Khattab. Ya, di kalangan para sahabat, di tabaqatnya para sahabat ada Umar ibn Khattab dan Zaid ibn Khattab. Ini dua bersaudara. Ya, Umar ibn Khattab menjadi khalifah yang kedua. Adapun Zaid ibn Khattab, ya, beliau syahid dalam perang Yamamah, dalam peristiwa penumpasan nabi palsu, gerakan nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Qala mithalu thalathah fi sahabah Aliun wa Ja'farun wa Aqil Banu Abi Talib. Ya, di kalangan yang contoh tiga bersaudara, masih di kalangan sahabat. Siapa saja? Ali, Ja'far, Aqil, yang mereka semua adalah putra-putranya Abu Talib. Qala mithalul li arba'ah, contoh yang empat bersaudara. Fi atba'i tabi'in, pada kalangan atba'u tabi'in. Suhail, Abdullah, Muhammad, dan Saleh. Semuanya adalah anaknya Abu Saleh. Suhail bin Abi Saleh, Abdullah bin Abi Saleh, Muhammad bin Abi Saleh, Saleh bin Abi Saleh. Ini empat bersaudara, semuanya perawi hadis. Qala mithalu li khamsah fi atba'u tabi'in. Contoh yang lima bersaudara, ya, di kalangan atba'u tabi'in. Sufyan wa Adam wa Imran wa Muhammad wa Ibrahim Banu Uyainah. Sufyan bin Uyainah, Adam bin Uyainah, Imran bin Uyainah, Muhammad bin Uyainah, dan Ibrahim bin Uyainah. Ya, lima orang yang merupakan apa? Merupakan saudara, ya, satu keturunan atau satu bapak, sama-sama anak dari Uyainah. Misalul lisittah, ya, contoh yang 6 bersaudara. Masya Allah, 6 bersaudara, semuanya perawi hadis. Minat tabi'i Muhammad wa Anas wa Yahya wa Ma'bad wa Hafsah wa Karimah Banu Sirin. Dari kalangan tabi'in ada Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Yahya bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Hafsah binti Sirin, Karimah bintu Sirin. Ada 6 bersaudara, anak-anaknya Sirin. Sirin ini dulu budaknya Anas.
budaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian menikah dengan Sofiyah. Sofiyah ini budaknya Abu Bakar. Ya, kemudian dari keturunan Sirin ini lahirlah ulama-ulama hadis. Ya, ada 6 bersaudara, semuanya merupakan ulama hadis. Masya Allah ya. Antum bikin keluarga yang seperti itu ya, semua anak-anaknya soleh, semua anak-anaknya soleh ya, memiliki ihtimam terhadap agama. Ya, seperti keluarga Sirin ini 6, coba anaknya 6, semuanya jadi ulama. Qala mithalun lisab'ah, contoh yang 7. Ini ada 7 juga nih. Kalau 7 ini dari kalangan sahabat. Ya, An-Nu'man, Ma'qil, Aqil, Suwaid, Sinan, Abdurrahman, Abdullah, Banu Muqarrin. Dan ini suatu hal yang luar biasa ya, kata beliau, wa haula sab'ah kulluhum sahabatun muhajirun. Dan setiap mereka ini 7 orang bersaudara ini semuanya adalah sahabat muhajir. Ya, sahabat dari kalangan muhajirin. Lam yusyarikhum fi hadhil maqramatu ahadan, fi hadhil maqramati ahadun ya. Lam yusyarikhum fi hadhil maqramah ahadun. Tidak ada yang tidak ditemukan ada yang sama dengan keadaan 7 orang ini yang menempati kemuliaan. 7 orang muhajir bersaudara semuanya. Qila innahum hadaru ghazwatal khandaq kulluhum. Dan disebutkan bahwa 7 bersaudara ini semuanya mengikuti perang Khandaq. Tentu ini merupakan kemuliaan. 7 bersaudara yang semuanya merupakan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sama-sama muhajir, menyandang status muhajirin dan juga mengikuti perang Khandaq. Masya Allah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Qala asharul musannafat fihi Kitabul Ikhwah li Abi Mutarrif Ibn Futais Al-Andalusi. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan bab ini, yang pertama adalah kitab Al-Ikhwah karya Abu Mutarrif Ibn Futais Al-Andalusi. Yang kedua, kitab Al-Ikhwah juga karya Abul Abbas As-Sarraj. Abul Abbas As-Sarraj. Barakallahu fiikum. Nah, ini yang berkenaan dengan rawi-rawi yang bersaudara, rawi-rawi yang bersaudara. Kemudian pembahasan yang keempat, ma'rifatul muttafiq wa muftariq. Nah, mengenal al-muttafiq dan muftariq. Pembahasan muttafiq wal muftariq ini berkenaan dengan rawi-rawi yang memiliki nama yang sama. Rawi-rawi yang memiliki nama sama. Jadi ada di antara perawi hadis ini yang namanya sama tapi menunjukkan sosok yang berbeda. Ya, pembahasan tentang rawi yang memiliki nama yang sama tapi menunjukkan sosok yang berbeda, ini pembahasannya dimasukkan ke dalam bab ya al-muttafiq wal muftariq. Qala ta'rifuhu lughatan al-muttafiq ismu fa'ilin min ittifaq. Al-muttafiq adalah isim fa'il dari al-ittifaq, berkesesuaian. Artinya al-muttafiq yang sama, yang berkesesuaian. Adapun muftariq ismu fa'ilin min al-iftiraq, diddul ittifaq. Adapun muftariq adalah isim fa'il dari kata al-iftiraq, lawan dari ittifaq, lawan dari ya sama. Jadi apa? Iftiraq ini berbeda. Sama tapi berbeda. Jadi pembahasan muttafiq dan muftariq ini kalau dalam bahasa kita ya sama tapi beda. Sama namanya tapi beda orangnya. Sama namanya tapi beda orangnya. Baik. Kemudian secara istilah kata beliau, an tattafiqa asma'ur ruwah wa asma'u abaihim fasa'idan khattan wa lafdhan. Ya, secara istilah muttafiq muftariq itu adalah sebuah kondisi di mana nama-nama rawinya itu sama. Demikian juga nama bapak-bapak mereka ke atas. Jadi bisa jadi bapaknya sama, kemudian kakeknya juga sama. Khattan wa lafdhan, baik dari sisi penulisan, demikian juga dari cara membacanya. Jadi benar-benar sama, identik namanya, tapi ternyata menunjukkan
ya, figur yang berbeda, sosok yang berbeda. Ya. Wa takhtalifa ashkhasuhum, tapi berbeda ya figurnya. Sosok yang ditunjukkan oleh nama itu tidaklah sama. Wa min dzalika an tattafiqa asma'uhum wa kunahum aw asma'uhum wa nisbatuhum wa nahwu dzalik. Demikian juga termasuk dalam pembahasan muttafiq dan muftarik, orang-orang yang memiliki nama dan kunyah yang sama. Abu Abdillah Muhammad misalnya. Sekian rawi namanya Abu Abdillah Muhammad. Au asma'uhum wa nisbatuhum, atau namanya nama dan nisbatnya sama. Contohnya ada rawi yang namanya ya Abdullah Al-Kufi. Ini contoh saja ya, Abdullah Al-Kufi. Ya, ada orang lain namanya juga Abdullah Al-Kufi, sama-sama dari Kufah. Namanya Abdullah, nisbatnya juga sama-sama kepada kota Kufah. Ya. Contohnya kata beliau Al-Khalil bin Ahmad. Ya, sittatu ashkhasin ishtaraku fi hadzal ism. Awwaluhum Syekhu Sibawayh. Ya. Al-Khalil bin Ahmad, ini ada 6 orang perawi yang memiliki nama yang sama. Ya, coba antum perhatikan di sini ada 6 rawi namanya Khalil bin Ahmad. Ya. Yang paling utama di tengah-tengah mereka adalah syekhnya Sibawayh. Gurunya Sibawayh, ulama ahli nahwu ya, Al-Imam As-Sibawayh, Al-Imam Sibawayh, bukan As-Sibawayh, ya, Imam Sibawayh. Contohnya lagi Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ya, coba lihat ini. Nama dia sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya pun sama. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ada berapa orang yang namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan? Arba'atu ashkhas. Ada 4 orang rawi. Namanya sama, barakallahu fiik. Namanya sama. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Fi asri wahid, dan hidup dalam waktu yang bersamaan. Apa ndak puyeng antum? Lebih puyeng lagi, tiba-tiba mereka tinggalnya di satu kota. Sudah namanya sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya sama, tinggal atau hidup di generasi yang sama, tinggal di satu kota yang sama. Tambah mumet ya. Qala Umar bin Khattab, sittatu ashkhas. Kemudian Umar bin Khattab ada 6 orang. Ya. Tapi di sini ada catatan hadza aghrabu misal ra'aituhu fi kitab Al-Muttafiq wal Muftarik lil Khatib. Ini merupakan permisalan yang paling aneh yang pernah aku lihat dalam kitab Al-Muttafiq wal Muftarik karya Al-Imam Al-Khatib, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala wa aktsaru adadi ittifaq fihi ruwa fi ismi fi hadza al-kitab wa 17 syakhsan. Dan jumlah terbanyak di mana orang rawi itu memiliki nama yang sama, ini yang paling banyaknya adalah 17 orang. Jadi ada 17 orang yang memiliki nama yang sama. Ini jumlah yang paling banyak kata beliau. Baik, sekarang apa faedah dari kita mengetahuinya? Jelas ya, sebenarnya jelas. Ya, kita perlu lebih cermat lagi. Kalau ada namanya yang sama, ya ada seorang rawi yang dikenal bahwa namanya ini dipakai juga oleh nama rawi yang lain, kita harus cek dulu ketika ada sebuah riwayat, kita cek dulu ini riwayat siapa. Misalnya tadi itu siapanya namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini Ahmad bin Ja'far bin Hamdan yang mana? Ya, apalagi kalau mereka berbeda-beda tingkatan kedobetannya. Ya, tingkatan kedobetannya berbeda, maka harus lebih teliti lagi, Ya. Kata beliau, ma'rifatu hadza nau' muhimmun jiddan. Mengetahui jenis ini atau pembahasan ini sangatlah penting. Faqad zalaqa bisababil jahli bihi ghairu wahidin min akabiril ulama. Telah banyak karena ketidaktahuan tentang permasalahan ini ada rawi-rawi yang memiliki nama yang sama, telah tergelincir bukan hanya satu dari akabirul ulama, dari ulama-ulama besar. Bahkan karena tidak cermat dalam permasalahan ini, sebagian ulama besar ya terjatuh dalam kekeliruan, tergelincir ya dalam menilai sebuah hadis. Karena apa? Karena tidak mengetahui
tidak mengetahui bahwa rawi yang dimaksud bukan rawi yang dia pahami. Ya, namanya sama tapi orangnya berbeda. Namanya sama tapi orangnya berbeda. Baik. Kemudian kata beliau, wa min fawaidihi, di antara faedahnya, yang pertama ada mudhan al-mushtarikina fil ismi wahidan ma'annahum jama'atun. Ya, tidak kemudian disangka bahwa orang yang memiliki nama yang sama ini cuma satu. Padahal mereka jamaah, mereka ada beberapa orang. Wa aksul muhmal alladhi yukhsha minhu ay yudhanna al-wahidu itsnain. Ya, ini merupakan lawan dari muhmal. Kalau muhmal ada satu orang dikira dua person. Ya, ada satu orang, ya orangnya sama tapi dikira dia dua person yang berbeda. Dua person yang berbeda. Nah, kalau ini lawannya, ya orang banyak tapi dikira satu orang. Orang banyak tapi dikira satu orang. Kemudian yang kedua, ya, at-tamyizu bainal mustarikina fil ism, farubbama yakunu ahaduhuma thiqatan wal akharu dha'ifan. Fungsi yang kedua agar bisa membedakan antara orang-orang yang bernama sama ini, karena ada kemungkinan di antara mereka ada yang dhaif dan di antara mereka ada yang thiqah. Ya, fa yad'ufu ma huwa sahih au bil aks. Maka didhaifkanlah hadis yang hukum asalnya yang sebenarnya sahih didhaifkan, atau sebaliknya hadis yang sahih didhaifkan, atau sebaliknya hadis yang dhaif disahihkan. Ya. Ini fungsinya. Ini fungsi dari kita mengetahui al-muttafiq dan mukhtalif. Baik. Kemudian barakallahu fikum, mata yahsunu iraduhu, ya. Kapan faedah ini bisa terpakai? Qala yahsunu iraduhul mithal fima idza staraka ar-rawiyan ar-ruwa fil ism wa kanu fi asri wahidin. Ya. Dia jadi terpakai apabila ada dua rawi yang memiliki nama yang sama, ya, atau beberapa orang rawi memiliki nama yang sama, wa kanu fi asri wahidin, dan mereka berada pada satu era, satu masa. Ya, satu tobakot atau satu masa. Ya, washtaraku fi ba'di syuyukh aw ruwah indahum anhum, atau bahkan mereka memiliki guru yang sama. Nah, lebih ribet lagi, ya, sudah namanya sama, hidup di zaman yang sama, dan mengambil riwayat dari guru yang sama. Ya, baru kita bisa mengetahui bahwa pembahasan ini sangatlah penting. Amma idza kanu fi usurin mutaba'idah fala iskala fi asma'ihim. Namun apabila mereka berada di masa yang saling berjauhan, maka tidak ada muskilah, tidak ada permasalahan sama sekali terhadap nama-nama yang sama ini. Yang satu tabi'i, yang satu sahabi misalnya, yang satu atba'u tabi'i, ya, maka nggak jadi masalah. Tahu si fulan ini dari generasi tabi'i, lihat nih tobakotnya di tabi'i, berarti yang dimaksud adalah si fulan. Ya, nggak terlalu sulit membedakannya. Tapi kalau misalnya dia sama-sama tabi'i, ya, kemudian namanya sama, gurunya juga sama, ya, yang satu thiqah, yang satu dhaif, gimana membedakannya? Jadi harus tahu, ya, yang dimaksud dengan si fulan ini siapa? Apakah dia si fulan yang dhaif, apa si fulan yang thiqah? Baik. Qala asharul musannafat fihi. Kemudian beliau mengatakan karya tulis yang masyhur dalam pembahasan ini, yang pertama kitab Al-Muttafiq wal Muftariq karya Al-Khatib Al-Baghdadi, wa huwa kitabun hafilun nafis. Yang pertama adalah kitab Muttafiq dan Muftariq karya Al-Imam
Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kitab Al-Ansab Al-Muttafiqah, nasab-nasab yang berkesesuaian, karya Al-Hafidh Muhammad bin Thahir yang meninggal dunia tahun 507 Hijriyah. Ya, dan ini merupakan jenis yang khusus dari muttafiq. Jadi nasabnya ini sama. Nah, nasab-nasab ini penyebutan nasab yang sama. Baik. Qala ma'rifatu, selesai kita dari permasalahan muttafiq dan muftarik. Jadi muttafiq dan muftarik ya namanya sama tapi orangnya berbeda. Intinya itu. Sekarang ma'rifatul mu'talif wal mukhtalif. Ya. Mengenal mu'talif dan mukhtalif. Ya, mu'talif dan mukhtalif. Mu'talif ini artinya maksudnya itu adalah penulisannya sama. Penulisannya sama tapi cara bacanya berbeda. Jadi begini ya ikhwan, zaman dahulu ya tulisan Arab itu tidak memiliki titik. Juga tidak ada tanda tasydid. Apalagi harokat. Sekarang pun harokat nggak ada ya. Kalau kita lihat kitab-kitab kuning itu nggak ada harokatnya, gundul. Nah kalau zaman dulu bukan hanya harokatnya saja yang tidak ada. Tidak ada tasydid, tidak ada titik. Jadi huruf ba, ta, sa itu sama. Huruf ba, ta, sa itu sama penulisannya, tidak ada titiknya. Kemudian huruf ha, kho, ja itu sama, tidak ada titiknya. Sin, shin itu sama, tidak ada titiknya. Bahkan ro dan za itu sama, tidak ada titiknya. Da, za sama juga, ya, tidak ada titiknya. Ya, jadi bingung bacanya. Ya tulisannya sama tapi bacanya berbeda. Ini sudah menunjukkan person yang berbeda. Ya, person yang berbeda. Ya, maka perlu penjelasan. Inilah fungsi kita kalau belajar itu talaqi. Langsung mengambil ilmu dari muridnya para ulama. Agar kita tahu cara membaca rawinya itu yang benar seperti apa. Ada ya rawi yang bernama Salam. Salam tanpa tasdid, salam. Ya. Ada juga rawi yang bernama Salam. Nah, kata salam ini bisa dibaca dua, salam atau salam, yang mana yang benar? Ya. Ada miswar, ada orang namanya miswar. Ya, mim, sin, waw, ro. Bacanya gimana? Miswar atau musawwar? Ya. Atau al-bazzaz. Ya, al-bazzaz atau dibaca al-bazzar. Ya, ini perlu tahu. Ya, yasar atau basyar, ini sama penulisannya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu hadis, penuntut hadis, dia akan selamat kalau mengambil hadis itu dari gurunya. Karena gurunya tahu cara membaca yang benar. Qala ta'rifu lughatan al-mu'talif ismu fa'ilin min al-i'tilaf bi makna al-ijtima' wa talaqi. Al-mu'talif adalah isim fa'il dari al-i'tilaf yang maknanya adalah ijtima', berkumpul. Talaqi, saling bertemu. Wa huwa diddun nufrah, dan dia merupakan lawan dari an-nufrah. Yani apa? Saling menjauh. Wal mukhtalif ismu fa'ilin minal ikhtilaf diddul ittifaq. Adapun mukhtalif adalah isim fa'il dari al-ikhtilaf yang merupakan lawan dari ittifaq, lawan dari ittifaq, persatuan. Istilahan, secara istilah yang dimaksud dengan mukhtalif wal mukhtalif an tattafiqal asma awil alqab awil kuna awil ansab khattan wa tahtalifa lafdhan. Yaitu
Berkesesuaiannya nama, laqab atau kunyah. Kunyah itu adalah nama yang nama yang didahului dengan didahului dengan abu atau ummu. Dengan abu atau ummu. Ya. Wa takhtalifu lafdhan, akan tetapi mereka berbeda lafadznya. Nama-nama ini berbeda lafadznya. Cara nulisnya sama tapi beda cara membacanya. Ya. Muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarnal muftariq. Kata siapa? Al-Imam Al-Baiquni. Ya. Atau mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Mu'talif, muttafiq, khattan faqat. Jadi apa? Khatnya yang sama, penulisannya yang sama, tapi cara bacanya berbeda. Contohnya salamun wassalam. Ya, al-awwalu bitakhfifil lam wa tsani bitasydidil lam. Ada orang namanya Salam, nulisnya sama, sin, lam, mim. Ya, tapi bisa dibaca dua, salam atau salam. Yang mana yang benar? Nah, ini namanya mu'talif, mukhtalif. Nulisnya sama tapi bacanya berbeda. Baik, yang pertama tanpa tasydid, yang kedua dengan ditasydid. Kemudian contoh lain, miswar, mim, sin, waw, ra. Miswar bisa juga dibaca musawwar. Ya, mana ini yang benar? Awwalu bikasril mim wasukun sin wa takhfiful waw. Yang pertama dibaca dengan sin yang disukun, dengan mim yang dikasroh, sin yang disukun, dan waw yang tidak ditasydid. Miswarun. Wa tsani bi dhammil mim wa fathis sin wa tasydidil waw. Yang kedua dengan mim yang didomahkan, sin yang difathahkan, dan waw yang ditasydid. Musawwar. Nulisnya sama, mim, sin, waw, ra. Tapi bisa dibaca dua, miswarun dan musawwar. Contoh lain, al-bazzaz dengan al-bazzar. Bazzaz dengan bazzar. Ingat tadi kenapa ambiguitas ini muncul? Karena dulu tidak ada titik antara zai dengan ro. Ini tidak ada bedanya karena tidak ada titik dulu. Maka al-bazzaz dengan al-bazzar, ya, ini sama penulisannya. Hanya saja al-awwalu akhiruhu zai wa tsani akhiruhu ra. Hanya saja nama yang pertama diakhiri oleh huruf zai, yang kedua diakhiri dengan huruf ra. Qala ats-Tsauri wat-Tawazi. Ats-Tsauri wat-Tawazi. Ya. Yang pertama itu dengan huruf ta dan ra, yang kedua dengan ta dan zai. Tawazi. Ats-Tsauri dengan Tawazi. Ini sama penulisannya. Coba antum tulis ats-Tsauri, alif lam tha waw ra ya. Kemudian hapus titiknya. Ya. Alif lam ta waw ra ya. Hapus tanpa titik. Ya. Nah, sekarang kasih titik ta. 3 titik. Tsauri. Ya. Kasih titik pada huruf ketiga. Jadi dibaca apa? Tsauri. Kemudian hapus titiknya, kasih 2 titik saja seperti huruf ta. Lalu ro-nya dikasih titik di kepala. Tawazi. Wawnya di tasydid. Tawazi. Jadi penulisannya sama. Qala hal lahu dhabitun. Nah, bagaimana kita membedakan kalau memang terjadi perbedaan walaupun tulisannya sama tapi ternyata menunjukkan figur yang berbeda? Nah, ini gimana cara membedakannya? Ada nggak dhabit, kaedah
yang bisa kita pakai untuk membedakannya. Qala aktsaruhu la dhabita lahu likathrati intisyarihi. Kata Dr. Mahmud Tohan bahwa kebanyakannya ini nggak punya kaidah, ya, karena demikian banyak, ya, maka tidak bisa dibuat kaidah tersendiri. Wa innama yudbatu bil hifdz, hanya saja, ya, kita mengetahui cara membedakannya itu hanya dengan hafalan. Kulusmin bi mufradihi, setiap nama ini memiliki ciri tertentu. Jadi nggak bisa ternyata, ya, nggak ada dobitnya, ya. Jadi kebanyakannya tidak ada batasannya, tidak ada kaidah tertentu untuk mengetahui namanya. Namun diantaranya ada, kata beliau, wa minhu ma lahu dhabitun, dan diantaranya ada yang memiliki batasan, ada yang memiliki kaidah untuk mengetahui cara bacanya. Inna kulla ma waqa'a fi sahihain wal muwatta yasarun fahuwa bil muthanna thumma muhmalah. Sekarang ada tulisan yasar. Ya, yasar ini bisa dibaca basyar. Bisa dibaca yasar atau dibaca basyar. Maka kalau dia terdapat dalam as-sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka semuanya dibaca yasar. Yasar artinya ya-nya diberi 2 titik, kemudian tanpa adanya tasydid. Yasar. Semuanya dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga dalam Al-Muwatta karya Imam Malik. Semuanya dibaca yasar, kecuali, ya, didahului dengan Muhammad bin. Kecuali Muhammad bin. Kalau Muhammad bin, maka dibaca basyar. Bukan dibaca yasar, tapi dibaca basyar. Ya, Muhammad bin Basyar. Fahuwa bil muwahhadah thummal mu'jamah. Maka dia didahului dengan titik, ya, ini huruf ba dan 3 titik mu'jamah. Basyar. Jadi semua tulisan seperti ya, sin, alif dan ra ini semuanya dibaca yasar, kecuali rawi yang bernama Muhammad bin. Muhammad bin, maka itu Muhammad bin Basyar. Ini dobit yang khusus dalam Sahih Al-Bukhari dan Muwatta Al-Imam Malik. Kemudian kata beliau, malahu dobitun alal umum, ay la binisbati li kitabin aw kutubin khas. Ya, yang dia memiliki dobit secara umum, tidak hanya pada kitab tertentu. Jadi terdapat pada banyak kitab, kaidahnya sama. Contohnya an-naqul salam. Semua yang tulisannya salam dibacanya salam, tasydid. Dikecualikan dari itu hanya 5 orang saja. Baru kemudian disebutkan 5 orang ini adalah fulan, 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 yang tidak dibaca dengan salam, tapi dibaca dengan salam. Ya. Nah, ini yang umum, tidak hanya terdapat dalam kitab tertentu. Qala hamiyatuhu wa faidatuhu. Ya, penting dan faedah dari manfaat dan faedah dari mengetahui tentang mukhtalif dan mukhtalif. Kata beliau hafizahullah taala, ma'rifatu hadza naw min muhimmatil ilmi rijal. Mengetahui pembahasan ini merupakan bagian yang cukup penting dari ilmu rijal, ilmu tentang rawi-rawi hadis. Hatta qala Ali ibn al-Madini, ya, asyaddu tashif ma yaqau fil asma. Sehingga Imam Ali ibn al-Madini mengatakan, ya, at-tashif, yaitu perubahan, ya, atau kesalahan dalam penulisan ini terjadi kebanyakannya terdapat karena salah nama. Li'annahu syai'un la yadkhuluhu al-qiyas, karena dia adalah sesuatu yang tidak dimasuki dengan kias, nggak bisa dikiaskan. Kita jadi benar-benar harus tahu ini dari guru kita, ya, suatu hal yang hampir tidak memiliki dhabit, ya, atau tidak memiliki kaidah. Baik, kemudian kata beliau,
Wala qablahu syai'un yadullu alaihi wala ba'dah, dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya yang menunjukkan nama tadi, demikian juga tidak ada yang setelahnya. Maksudnya apa? Nggak ada kaedahnya. Ya, jadi benar-benar harus diambil secara talaki dari seorang guru, baru kemudian kita tahu cara membaca nama-nama rawi ini dengan cara membaca yang benar. Wa faidatuhu takmun, ya, takmunu fi tajannubil khata'. Ya, wa adamil wuqu' fihi, dan faedahnya ya kita aman dari menjauhi kesalahan, ya, atau semakin memperkecil peluang kita terjatuh pada kesalahan. Ya, kalau sudah tahu nama sang perawi. Qala asyharul musannafat fihi, ya, karya tulis yang masyhur dalam pembahasan ini yang pertama Al-Mu'talif wal-Mukhtalif karya Abdul Ghani Ibn Sa'id, dan Al-Ikmal karya Ibnu Makula, ya, wa dzailuhu li Abi Bakar Ibn Nuqtah, dan juga karya Abi Bakar bin Nuqtah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang masuk kita dalam pembahasan Ma'rifatul Mutasyabih. Ma'rifatul Mutasyabih, wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.